Hai guys, nama gue Kenneth. Gue hari ini gantiin Timothy ya, karena dia kemarin habis operasi gigi, ya gigi dicabut. Jadi dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa bacot. Jadi ya hari ini nggak bacot tuh gue. Kalau kalian nggak kenal gue sebenarnya itu kameramen. Kayak kemarin kalau video Comic Con ngevlog itu, gue yang shoot. Dan juga gue juga pernah muncul di podcast pop culture sebelumnya. Dan juga gue juga sebagai jadi babu ngantor sih kebanyakan. Hari ini gue bakal bahas film nih, namanya Werewolf by Night, yang didirect oleh Michael Giacchino. Nah, namanya fancy banget ya. Buat kalian nggak tahu nih Michael Giacchino siapa, dia itu juga salah satu ya orang yang buat aransemen yang Marvel sejak tahun 2016, film Doctor Strange pertama. Nah, itu dia. Nah, dia itu dikasih kesempatan oleh Marvel untuk menjadi director di film ini. Nah, pertama nih, pas gue cerita sebentar ya, pas gue disuruh nonton sama Timothy ini, film ini, gue takut nih yang tag-nya nih, namanya thriller atau horror gitu ya. Untuk kalian nggak tahu, gue sebenarnya tuh orang penakut banget. Kayak gue bener-bener nggak bisa nonton film horor gitu-gitu. Nah, tapi nyatanya itu, walaupun filmnya ya agak ada nuansa horor gitu ya, ada nuansa thriller gitu, tapi nggak nakut sama sekali pun, cuma gue nggak gemeteran apa gitulah. Dan setelah nonton gue masih fan aja. Jadi kayak buat kalian yang kayak sama kayak gue nggak bisa nonton film horor atau thriller, tenang aja, film ini aman. Kita lanjutin ke bagian intronya ya. Nah, pas intro gue kira itu sama kayak film Marvel lain. Kayak cuman ya yang merah itu adalah comic book, terus tiba-tiba di pertengahan intro itu ada suara tekan kayak dan juga di suara tekan itu ada kayak claw mark werewolf ya gitu loh. Nah, setelah itu musiknya juga diturunin 1 oktav atau apa gitu, kayak nuansa jadi lebih gelap, lebih dark gitu. Mungkin itu cuman apa sih, jump scare pertama dan terakhir di film itu sih. Karena gue waktu itu gue kaget sih, kayak anjir apaan. Sebenarnya nih film Werewolf ini juga ada komik ya kan. Nah, di komik ini si Ulysses Bloodstone nih, bapaknya si Elsa nanti yang udah meninggal di film ini. Si Ulysses Bloodstone itu sebenarnya itu manusia purba. Oke, manusia purba yang ketemu sebuah meteor yang jatuh ke bumi. Dan isi itu meteor itu Bloodstone. Nah, makanya namanya Ulysses Bloodstone. Dia itu ambil Bloodstone itu dan dipakai, dan karena itu jadi awet muda lah ya. Jadi apa ya? Nggak tua-tua, terus jadi gain some super power lah ya, kayak super strength dan lain-lain. Nah, dalam journey dia itu suka ngehantam monster, dan karena menurut dia itu monster itu jahat, kayak apapun monster itu jahat semua lah intinya. Bukan manusia jahat intinya gitu. Nah, dia ketemu istrinya kan. Nah, dan dengan istrinya dia punya anak. Nah, tapi istri sama anaknya itu mempunyai sudut pandang lain. Nah, sudut pandang lain itu mereka itu mikir itu monster nggak jahat. Maka si istri sama anaknya ini, si Elsa Bloodstone, tinggalin dia. Ya, walaupun si Elsa Bloodstone ini sebenarnya punya potensi ya. Punya potensi untuk melebihi dia gitu dalam skill dan super power. Tapi mereka tinggalin dia kan, terus dia terasa lebih betrayed gitu. Terus dia remarried nih sama namanya Verusa nih, karakter lagi yang kita bakal bahas nanti. Oke, selanjutnya itu, nah kan si Werewolf ini salah satu film pertama ya, Marvel Special Series ya, Special Presentation, Marvel Special Presentation itu setahu gue itu kayak cara Marvel ngeintroduksiin karakter Marvel yang nggak begitu populer ya, nggak begitu populer yang dari comic book, bukan kayak Iron Man gitu-gitu. Kan Iron Man kita udah tahu kan. Ya contoh kayak si Wolverine lagi, si Werewolf ini, si Elsa Bloodstone, Ulysses Bloodstone, kan kita juga apa ya, kalau sebagai orang-orang kan nggak kenal gitu. Tapi kalau kalian yang hard comic book fan ya pasti kenal lah ya. Oke, dan juga uniknya di Marvel Special Presentation ini juga, dia itu di bawah 1 jam ya. Untuk Werewolf by Night ini dia 45 menit doang kalau nggak salah. Jadi kayak sangat pendek ya untuk film. Oke, selanjutnya gue bakal bahas nih plot ceritanya. Nah, plot cerita itu mayoritas filmnya itu kan emang di shoot di black and white kan. Jadi kayak reminiscence film-film 1920-an horror gitu lah ya. Tapi bukan horror dong sih, mayoritas film tahun kita emang masih hitam putih kan. Nah, tapi emang mereka pakai hitam putih ini untuk nge-convey mungkin atmosfer horror thriller gitu ya. Terus
Nah, untuk film ini, gue tuh gak bosan sama sekali loh. Gue sebagai orang yang punya ADHD, kayak gue gampang bosan orangnya, gue gampang ke distract gitu loh. Jadi suka gue nonton film, gue suka cek HP, suka main-main tangan atau apa gitu. Nah, untuk film ini nih, gue sama sekali enggak. Kayak bener-bener gue, nyatu dengan plotline yang mungkin juga karena filmnya pendek ya. Jadi gue gak begitu harus lama banget perhatiinnya. Tapi kayak, film itu juga cukup menarik sih, walaupun pacingnya agak lambat awal-awalnya. Tapi cukup menarik kok, gue suka actingnya. Oke, terus dan juga dia simple ya, simple. Nah, apa gue bilang simple? Karena dengan lu kan nonton aja, lu dapat itu cerita secara garis besar. Kayak lu udah ngerti most of the story lah ya, nggak ada yang lebih dalam lagi gitu. Nah, tapi ini film-film ini juga banyak Easter egg guys. Nah, Easter egg itu banyak banget kayak fans comic book, ini itu dan lain-lain. Dan juga si Timothy ini dia punya teori kalau di painting awal-awal film itu ya ada spesiesnya God the Butcher. Apa sih? Gore the Butcher ya? Gore the God Butcher. Oh, Gore the God Butcher. Nah, kan kalau nonton Thor Love and Thunder itu kan bakal tahu dia. Nah, kan pasti bingung dong. Kayak Gore the God Butcher itu di film Thor itu kayak manusia gitu, nggak ada tentakelnya apa gitu. Nah, tapi kok kan baca comic booknya ya, ternyata di situ spesies dia itu ada tentakelnya di samping-samping mukanya gitu loh. Nah, mirip dengan painting di awal film itu. Nah, mungkin spesies Gore the God Butcher itu dibunuh nih sama si Ulysses Bloodstone. Makanya di film Thor Love and Thunder cuma dia doang sama anaknya yang bersisa, yang lain udah nggak ada gitu. Nah, gitu sih. Tapi ya itu cuma teori doang. Take it with a grain of salt. Lalu kita bahas nih karakternya. Nah, karakternya si Verusa nih yang pertama, yang paling gue benci nih. Soalnya tau gak? Dia tuh annoying banget dari ekspresinya, dari kelakuannya gitu loh. Kayak bener-bener villain banget lah. Nah, tapi karena itu menurut gue sih actingnya tuh gila banget sih. Karena acting dia itu yang bikin gue benci sama dia. Ya gitu loh, kayak bikin gue kesel sama karakternya gitu loh. Makanya actingnya bagus banget. Apalagi pas dia ditarik tuh tangannya sama si werewolf. Itu kayak bener-bener tekannya tuh kayak realistik gitu loh menurut gue ya. Kayak bener-bener creepy, horror vibes gitu. Kayak bener-bener kayak gue kira itu tangan bakal gitu hancur gitu loh. Selanjutnya gue bakal bahas si Elsa nih. Nah, menurut gue tuh Elsa itu actingnya juga bagus banget gitu ya. Kayak dari cara conversationnya itu dengan smugness-nya dia terhadap si Verusa gitu ya. Dengan carelessness-nya, dengan tak pedulinya dia dengan hunter-hunter lain. Itu juga cukup oke banget. Nah, dan juga pas si werewolf nge-transform, lu bisa lihat tuh actingnya dia itu, si Elsa tuh kayak bener-bener spot on. Kayak bener-bener dia kayak ketakutan banget, kayak kayak bener-bener orang yang witness something horrific gitu di depan mata dia. Nah, tapi karena emang secara plot kan si Jack itu suruh dia tuh keep eye contact kan sama si Wolf itu. Makanya itu masih ratin sebenarnya. Gue yakin sih kalau si Jack ngomong itu dia bakal kayak nggak lihat gitu. Tapi ya emang karena biar si Jack nge-recognize dia kan dia harus liatin terus gitu. Makanya, tapi kok lu bisa lihat dari dia pegang barnya itu kayak erat banget gitu, terus kayak agak kayak gini gitu loh. Itu bagus banget. Lalu kita lanjut ke Jake. Nah, Jake itu acting juga bagus sih menurut gua. Tapi nggak shine out kayak si Verusa atau Elsa. Ya tapi bagus, oke lah. Nah, dari cara karakter si Jake itu juga sebenarnya secara manusia ya, manusia dia baik banget menurut gua. Soalnya tuh dia tuh nggak coba bunuh hunter yang lain gitu loh. Walaupun dia tahu hunter kan nge-hunt monster kayak dia, tapi dia coba avoid aja gitu. Dia kayak coba kabur-kabur aja. Dan pas si Elsa cedera, dia coba bantu gitu loh. Dia mau bantu. Soalnya dia juga ke situ cuman buat itu kan bebasin temennya si Ted, si Menteng. Nah, kita langsung lanjut. Tunggu. Sebelum itu gue lupa bahas, sorry. Yang Jack itu secara werewolf dia emang udah kebalikan lah ya. Udah bener-bener brutal gitu ya. Kayak bener-bener kayak kan bisa lihat tuh darah-darah muncrat-muncrat. Oh iya, gue juga pernah bahas ini, sorry. Di film Marvel ini gue juga cukup kaget sih. Kayak tangannya bener-bener dibelah, atau kayak lu kan bisa lihat darah muncrat kemana-mana, tenggorokan dihancurin kayak gitu. Itu kayak bener-bener bukan Marvel banget sih. Untuk kedepannya gue mau sih Marvel kayak gini lagi. Jangan PG-13 mulu gitu, jangan ditunjukin. Ini beneran ditunjukin. Ya walaupun hitam putih, jadi agak ke sensor dikit, tapi ya gue masih suka sih. Cukup campur lah buat Marvel. Oke, balik lagi ke si Jake. Nah, bagian werewolf-nya, ya seperti gue bilang, dia tuh bener-bener sadis banget. Kayak bunuh musuhnya tuh kayak bener-bener ya cabik aja udah bodo amat gitu loh. Kayak, nah,
Dan juga pas kalian kalau lihat di fight scene-nya itu sebenarnya kan ada pintu yang tutup itu kan, yang tutup pelan-pelan itu. Nah sebenarnya itu dia bisa kabur aja tuh, dia bisa aja kabur gitu. Tapi malah enggak, dia nge-stay untuk bunuh semua orang di situ, bener-bener mau bunuh setiap orang di ruangan itu gitu loh. Karena emang dia kejam gitu di werewolf-nya. Nggak pikirin lagi, nggak ada manusiawinya lagi. Nah lalu bahas Hunter ya. Nah menurut gue sih Hunter yang lain tuh nggak ada yang spesial ya, kayak beda aja gitu, kayak side character aja. Secara acting juga nggak ada yang stand out, ya nggak ada begitu, ya B aja gitu loh, kayak side character biasa aja lah. Secara oke, kita sekarang lanjut ke konklusinya guys. Nah menurut gue konklusinya ini, gue ratingnya itu 85 dari 100. Nah, wih cukup tinggi ya buat film pertama kali di Marvel Presentation. Nah, kenapa nggak lebih tinggi? Menurut gue karena nggak ada yang spesial gitu, nggak ada yang bikin gue interested untuk ngegali lagi tuh lore-nya, nggak ada yang bikin gue mau mendalami lagi film-filmnya itu, karena ya cukup pendek dan cukup gampang dimengerti gitu. Apa yang gue mau cari tahu lagi nggak ada gitu. Tapi ya untuk 85 itu juga cukup bagus sih menurut gue. Gue juga nggak begitu tertarik ya dengan karakternya gitu, nggak begitu invested lah ya. Walaupun emang sebenarnya ya Elsa itu Batson gue cukup tertarik. Ya nggak canda ya guys, udah. Oh ya gue lupa guys, sorry. Manting gue belum jelasin ya. Manting itu secara karakter itu menurut gue itu keren sih ya. Apalagi dari CGI-nya itu, wih, buat film one time spin-off bagus banget CGI-nya. Gue percaya itu biar bisa ada di dunia ini gitu loh. Nah, tapi secara comic book ya, kita ngomongin originalnya Manting nih, si Ted nih. Dia tuh sebuah scientist dulu nih. Dia tuh mau coba nge-recreate Super Soldier Serumnya, Captain America. Dia juga punya partner, tapi partnernya tuh nge-betray dia. Jadi dia tuh dikejar nih sama partner dan orang-orang lain. Terus dia panikan, jadi udah dia akhirnya injek aja Super Soldier Serum yang belum jadi ke tangan dia gitu loh, ke tubuh dia intinya. Nah dari situ dia kan mulai transformasi tuh. Nah terus dia jatuh nih ke sebuah rawa yang udah terpenuhi dengan chemical dump yang dia mungkin eksperimen dia sebelumnya ya. Setelah itu mungkin dia langsung bangun nih. Dia bangun tuh jadi Manting gitu. Makanya tuh Manting tuh hijau-hijau rawa-rawa itu kan dia jatuh di rawa gitu. Kan juga bisa lihat si Manting tuh bunuh orang-orang kayak gimana. Dia tuh bisa pegang orangnya terus kayak orang meleleh gitu kan. Menurut gue tuh dia meleleh kayak gitu karena emang asid dari rawa itu yang ngebunuh orangnya gitu loh. Jadi kayak mereka meleleh gitu, kayak shrivel up kayak gitu karena asid yang lembah pabrikannya lah ya, intinya gitu. Oke, selain itu gue juga berharap Werewolf itu masuk ke itu Midnight Suns. Kok kan nggak tahu, Midnight Suns itu kayak sebuah tim yang ada si Werewolf, ada si Ted Manting juga, ada si Blade yang movie upcoming, dan juga ada si Moon Knight yang ada series di Disney Plus. Dan ada si Morbius yang kemarin baru ada filmnya juga di Sony, tapi dia di bawah Sony. Nah, si Morbius ini ya, di Timothy juga ada teori kalau Morbius ini mungkin bisa crossover ke dunia Marvel juga. Karena kemarin pas di Morbius tuh, kok kalian perhatiin itu ada si Vulture tuh. Kan Vulture kan? Ya, si Vulture itu. Si Vulture itu kan datang ke situ karena itu Spider-Man No Way Home. Jadi karena Spider-Man No Way Home itu kan multiverse mereka hancur semua gitu kan di kaca paradok, siapa tahu gitu ya, Morbius bisa ketemu mereka semua. Dan juga ada juga Ghost Rider sama Punisher. Teori Midnight Suns ini cukup populer ya di kalangan komunitas pop culture Marvel karena emang ya satu persatu movie-nya itu bakal keluar semua gitu loh. Kayak si Blade ya kan, Moon Knight udah ada, Morbius kemarin Sony gitu-gitulah. Tinggal Ghost Rider sama Punisher aja nih. Sama Ted sih. Gue nggak sabar sih kalau misalnya Ted ada special presentation-nya juga ya. Itu gue bakal nonton sih. Mungkin ada pesan ya buat Marvel ya, kok kan ya kayak nggak mungkin nonton sih, tapi ya siapa tahu kan. Gue suka banget sih ini film. Kayak kalian coba lanjutin lah Marvel Special Presentation ini. Jangan lanjutin She-Hulk gitu. Itu ya itu nggak tahu lagi ya. Do this, don't do that, oke? Sip. Ya, gue kalau bisa kasih sugesti, mungkin Marvel Special Presentation berikutnya bisa aja Punisher atau Ghost Rider. Gila sih. Itu dua, gue bakal nonton sih, jaminan. Secara overall, gue suka banget dan juga ya kan, menurut gue sih kalian bisa nonton sih ini. Kayak give it a shot. Kalau kalian punya Disney Plus silakan. Kalau kalian nggak punya, ya gue yakin ada banyak cara alternatif ya. Ya, itulah. Oke, kalian kalau suka konten yang ini,
Jangan lupa like ya, subscribe ke YouTube kita. Ada juga jangan lupa follow Instagram kita dan TikTok ya. Kita bakal update konten-konten tentang pop culture setiap minggu. Jadi kalian kalau interested dengan pop culture ya sekitar pop culture, monggo aja follow kita. Oke? Itu aja dari gua. Terima kasih ya. Bye.